Baik, nanti boleh boleh Bu Mami yang menjawab atau Bu Astati juga yang menjawab. Baik, ini dari Bapak Kamat Madrasah Darussalam Ngoro. Sebentar, saya akan bacakan dari Haji Kurorin Jamatun, Ibu Haja Kurorin Jamatun. Dari MA Darussalam Ngoro. Tidak ingin bertanya Pak Didin, Bu Rorin. Itu ya ada Iya. resen, ada yang resen, Bu Siti Oh, ada Hanifah. yang resen. Sebentar. Ada yang resen. Monggo yang resen, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke. Saya Asianifah di sini akan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Hajah Mami Rosita terkait personal branding. Terkait beberapa materi tadi sangat menarik, terutama tadi yang disampaikan, mungkin saya adalah di sini termasuk minoritasnya karena saya dari lembaga pendidikan khusus. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah bagaimana sih langkah awal membangun personal branding di lebih baik seperti itu karena selama ini yang saya lakukan sudah beberapa kiat-kiat sudah kami lakukan namun masih merasa gimana ya personal branding yang baik atau kiat-kiatnya seperti apa atau langkah pertama yang harus saya lakukan itu seperti apa. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Ibu Siti Hanifah yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, bisa diwakili dari untuk menjawab pertanyaan dari Bu Siti Hanifah. Langkah awal membangun branding, personal branding agar branding kita lebih baik itu bagaimana? Ngoten. Baik, bisa dari Bu Mami atau Bu Astati bisa menjawabnya. Monggo. Kalau personal branding Bu Astati ya Pak Didin. Bu Hanifah tadi Oh, personal nggih. branding ya, bukan school branding. Nggih. Nanti Personal saya tambahi, branding. ya. Nggih. Boleh Bu Astati untuk menjawab. Kalau saya sama Bu Hanifa ini sudah tahu personalnya brandingnya Bu Hanifa. Sebagai guru inklusi, sekolah inklusi di juga kepala sekolah di sekolah SLB, maka beliau mengatakan sebagai praktisi pendidikan yang minoritas gitu ya, karena dari inklusi. Begitu ya Bu Hanifa ya? Bu Hanifa, bisa langsung kita berdialog nggak apa-apa ini? Inje Bunda Iya. siap. Iya, jadi saya sampaikan lagi ada empat pilar tadi ya, empat pilar tentang personal branding. Karena branding itu adalah hal yang melekat, kita harus melakukannya dengan satu. Pertama, kita harus punya keistimewaan apa? Saya tahu keistimewaannya Bu Hanifah. Ini Bu Ketua, Bu Hanifah ini selain mitra di luar juga mitra di dalam ini. Oh ya 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 ya. Mitra di dalam ini ya. Jadi saya personal brandingnya dari Bu Hanifah ini murid saya kalau diajar sama Bu Hanifah itu takut karena Bu Hanifah itu orangnya disiplin. Ini bagian dari itu namanya personal branding apa? Nilai dan karakter. Pilar dari nilai dan karakter. Kemudian tentang kompetensinya, yang pilar pertama tadi kompetensi Bu Hanifah sebagai pendidik pada anak-anak ABK. Ini juga sudah dikenal. Bu Hanifah ini juga punya punya kalau dokter itu namanya layanan praktek. Ini itu juga bagian dari sudah branding, Bu Iva. Cuma saja mungkin Bu Hanifah belum menyadari kalau beliau punya personal branding. Gitu. Itu ya Bu Iva ya. Jadi Bu Iva itu sudah termasuk kompetensinya sudah dikenal oleh orang lain sebagai sebagai pelatih. Apa Bu Iva namanya itu? Yang biasanya melatih anak yang nggak bisa bicara kemudian bisa bicara itu larinya ke Bu Iva. Ini bagian dari Terapis. kompetensinya ya, kompetensi beliau kemudian Terapis, konsisten terapis terapis. ya, terapis. Terus konsisten tadi, konsisten dalam menyikapi eh, tingkah laku anak-anak. Nah, Bu Iva ini salah satu adalah guru yang dikenal sebagai guru yang disiplin.
Ini bagian dari karakter nilai, ada di pilar nomor 2. Kemudian pilar nomor 3-nya konsisten. Konsisten, Bu Iva konsisten. Kalau nggak konsisten, pasti anak-anak juga biasa. Hari ini disiplin, besok nggak disiplin, lusa nggak disiplin, besoknya disiplin. Nah, itu anak-anak pasti menyamakan bagian dari, oh ini Bu Iva bukan orang yang disiplin, tapi ternyata Bu Iva itu konsisten. Mau setiap pertemuan beliau disiplin, tertib dalam belajar. Ini bagian dari pilar yang ketiga. Itu Bapak dan Ibu ya. Bu Iva juga begitu. Jadi apa yang disampaikan, yang ditanyakan Bu Iva tentang bagaimana mulai personal branding itu adalah ada 4 pilar tadi. Coba nanti sidik lagi di materinya. Ada di materi. Itu saja, Bu Iva. Terima kasih sudah bertanya. Monggo Bu Ketua ditambahi. Ya, saya tambahin ya Pak Bu Asati sekalian nanti ke school brandingnya ya. Jadi saya hubungkan dengan school branding. Sebenarnya tadi sudah saya singgung ya, tapi tidak saya ini rumuskan secara sistematis untuk langkah-langkahnya karena memang waktunya. Teori ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau mau bahas satu persatu itu banyak. Bagaimana brand promise, bagaimana brand komitmen, bagaimana brand communication, itu semua ada sendiri-sendiri teorinya. Terkait dengan apa yang ditanyakan Bu Hanifah tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Asati, mungkin saya simpulkan. Jadi langkah untuk kalau personal branding ya Bapak Ibu, pertama tadi saya dengarkan betul Bu Asati bilang kenali passion diri. Tadi dimulai dari awal Bu Asati meminta Bapak Ibu untuk menyampaikan kegiatannya. Passion dirinya di mana? Jadi kita tentukan nilai kita, kelebihan kita, kekuatan kita itu di mana. Termasuk sekolah juga demikian. Passionnya di mana sih? Aset sekolah apa saja sih yang nanti bisa kita unggulkan, nanti bisa kita jadikan sebagai brand identity, brand image-nya itu nanti kita apa yang mau kita buat sekolah kita atau diri kita menjadi different ya, berbeda dengan yang lainnya. Diri kita menjadi unik. Jadi kita harus unik, sekolah kita harus unik, harus different, sama-sama programnya, tapi kita harus berbeda. Kita bisa mengambil mengambil pelajaran atau mengambil inspirasi dari sekolah lain yang sudah bagus-bagus, mengambil inspirasi dari orang lain, tokoh-tokoh lain yang sudah bagus-bagus. Tapi kita harus punya pribadi yang berbeda. Kita harus punya keunikan, difference yang tidak mudah ditiru oleh orang lain, tidak mudah ditiru oleh sekolah lain. Itu yang harus kita lakukan. Pertama kali harus ditentukan apa sih passionnya, apa kalau sekolah, apa itu identiti kita, apa yang mau ditonjolkan, apa keunikannya, apa diferensiasinya di mana dari yang lain. Itu yang harus kita ini. Kemudian berikutnya, audiennya juga harus kita tentukan. Siapa sih audien yang menjadi sasaran kita untuk mengeksplor tentang diri kita, tentang lembaga kita itu siapa audiennya. Kadang-kadang sekolah sudah merasa bahwa dirinya sudah melakukan banyak hal, tapi tidak pernah melakukan evaluasi dan review dari orang lain, pemakai jasa kita. Harusnya ada review, harusnya ada masukan, ada evaluasi, sehingga kita tahu apakah program-program kita sudah tepat atau belum, sudah sasarannya sudah tepat atau belum. Jadi langkah kedua itu kita tentukan audien dan sasarannya. Sekolah kita itu siswanya itu dari mana aja sih? Kalau personal itu siapa sih yang nanti akan bisa melihat kita, dekat dengan kita, yang mungkin untuk bermitra dengan kita, siapa aja sasarannya. Kalau sekolah ya, siapa sih yang nanti akan menjadi peserta kita, peserta didik kita, orang tuanya seperti apa, itu harus kita pilih targetnya itu siapa. Dan jangan pernah berpikir bahwa TK, RA, atau MI itu hanya komunitasnya hanya orang-orang yang ada di desa kita, ada di dusun kita. Jangan pernah berpikir seperti itu. Target sasarannya dengan harus lebih luas lagi, diluaskan. Karena saya pernah mendapati bahwa ada orang tua yang rela mengantar anaknya jauh-jauh sekolah karena dia lebih nyaman menyekolahkan anaknya di sekolah itu daripada di sekolah terdekatnya. Jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Tentu rasanya sakitnya tuh di sini ya. Sakitnya tuh di sini. Kita ada sekolah yang dekat, ada madrasah yang dekat, tapi tetangga kita lebih memilih menyekolahkan di tempat yang lain karena apa? Karena lebih percaya, trust-nya itu lebih tinggi ke sekolah yang lain, lebih nyaman menyekolahkan anaknya di sekolah yang lain dan merasa lebih aman gitu.
Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita harus benar-benar memiliki target yang pas, siapa sih yang nanti akan menjadi konsumen kita, itu harus kita eh, tembak dengan tepat sasaran. Nanti pendekatannya seperti apa, kalau membuat konten itu konten seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu nanti buat identitas visual dan yang konsisten juga. Identitas visual tadi sudah saya sampaikan. Ada brand identity itu dimulai dari logo, nama, dan sebagainya tadi, bahkan warna. Konsisten, jangan berubah-ubah. Kalau bisa konsisten terus, dan juga termasuk uniknya kita, berbedanya kita itu harus konsisten. Kemudian di mana kita menyebarkan visual konten kita itu di mana, itu juga harus konsisten. Terus harus konsisten pembuatannya juga. Jangan sampai kita hanya satu kali pas mau PPDB aja membuat. Saya sudah sampaikan dari tadi ya Bapak Ibu bahwa promosi kita itu sepanjang tahun, bukan hanya saat PPDB aja. Itu yang harus jenengan ingat. Karena orang akan memiliki image kuat atau tidak terhadap brand kita, itu tidak hanya tidak butuh waktunya tidak hanya 1-2 bulan, tidak. Tapi butuh kepercayaan masyarakat itu waktunya butuh bertahun-tahun ya, lama waktu yang dibutuhkan untuk itu. Sehingga kita harus selalu konsisten. Setiap ada kegiatan apapun silakan divisualkan. Baik secara ini dalam bentuk konten video, foto, atau dalam bentuk berita. Dan kita harus punya medsos yang atas nama sekolah kita sendiri, konsisten dan harus ada yang menarik. Dan itu sudah dilatihkan di LP Ma'arif kemarin ya, sudah dilatihkan bagaimana membuat konten yang menarik untuk sekolah kita. Sehingga itu kalau personal ya sama tadi sudah dicontohkan oleh Bu Astati ya, bagaimana kita konsisten dengan tayangan-tayangan tadi itu akan membentuk image masyarakat terhadap kita. Jadi tadi jangan diam, ambil posisi di medsos, di media digital itu supaya jenengan nggak hanya melihat, kata Bu Astati tadi, nggak hanya menonton, tapi kita ditonton, kita membuat konten yang bisa mempengaruhi masyarakat tentang brand kita itu apa. Tuh. Jangan sampai kita yang diberi brand oleh orang lain dari rumor-rumor tentang kita. Kita harus bisa mewarnai dan memonopoli ya image orang lain, persepsi orang lain tadi, asosiasi orang lain terhadap kita itu melalui konten-konten visual atau berita-berita tentang kita, tentang madrasah kita, sekolah kita secara rutin. Ya, ambil postingan-postingan yang unik, jangan monoton. Jangan foto-foto aja. Di mana sih uniknya? Gitu. Di mana cara membuat yang unik, yang menarik sehingga orang biasanya kalau membaca cerita, membaca novel itu Bapak Ibu, atau melihat film, itu kan pasti yang menarik itu ya. Pada detik-detik pertama dilihat menarik, setelah itu dia akan memutuskan menonton terus atau tidak. Kalau di detik-detik pertama di konten kita itu tidak menarik, ya dia akan memutuskan untuk berhenti menonton. Karena itu termasuk dari waktu-waktu kritis ya untuk orang memutuskan tetap menonton atau tidak. Itu adalah di detik-detik pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Setelah itu dia akan memutuskan skip atau lanjut. Ya karena itu konten kita itu betul-betul harus menarik di awal, hadirkan ya apa yang mau kita bidik di awal itu untuk disampaikan, baru setelah itu kemudian diberi yang lengkap. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi harus konsisten, kemudian kredibilitas dan keahlian dibangun. Jadi itu tadi bahwa kita itu menunjukkan keahlian kita dari konten-konten kita. Ya, tadi dicontohkan sama Bu Astati. Jadi saya menyimpulkan apa yang sudah disampaikan Bu Astati tadi. Jadi kita tunjukkanlah itu keahlian kita, passion kita di situ. Kalau kita guru bahasa Inggris ya tentang itu. Kalau kita kepala sekolah, kepala madrasah ya tentang bagaimana kegiatan-kegiatan di madrasah dan ambil sesuatu yang unik yang perlu kita tonjolkan kepada orang lain itu. Ya, bisa juga berbagi atau diskusi, podcast, itu bisa juga. Media sosialnya juga harus bijak kita gunakan, termasuk tadi mindset seluruh guru harus kita bangun juga bahwa dia itu membawa gerbong dari brand sekolah juga. Mereka tidak berdiri sini, kalau mereka itu guru di lembaga kita, berarti mereka juga membawa gerbong sekolah juga, sama dengan diri kita. Jadi kita harus meminta mereka untuk juga promosi brand lembaga kita.
Jangan hanya menayangkan postingan-postingan makan-makan, rekreasi, ya. Apa yang ada di medsos sekolah di-share oleh mereka, bahkan mereka juga harus membangun image masyarakat terkait dengan lembaga kita dari medsos mereka. Itu yang harus kita lakukan dan kita kuatkan barisan ya. Kemudian bangun networking, jejaring. Karena itu tadi masyarakat belum tentu yang ditanya tentang sekolah kita itu adalah guru kita, itu belum tentu. Masyarakat akan bertanya kepada orang lain yang dikenal, yang dekat dengan sekolah kita. Maka kita harus membangun jejaring itu dan brand kita juga harus sampai kepada mereka. Seperti saya tadi, saya ditanya teman saya yang rumahnya di luar kota, karena saya ada di Sydney dan saya juga di Jombang dan juga sebagai ketua LP Ma'arif, maka saya ditanya, kira-kira seperti apa sekolah seperti ini yang saya inginkan, saya harus mendaftarkan anak saya kemana, gitu. Jadi tidak mesti harus kepala sekolah yang ditanya, orang tua siswa atau guru, tidak, tapi orang lain yang bisa jadi tidak mengenal sekolah kita juga ditanya. Karena dengan adanya konten-konten digital tadi, Bapak Ibu, akan menyebabkan kita yang tidak orang-orang yang tidak kenal dengan sekolah kita akan bisa mengenal dan bisa memberikan informasi yang positif tadi. Jangan lupa untuk melakukan tindak lanjut dan evaluasi. Karena brand itu harus selalu dijaga, harus selalu dipertahankan kualitasnya, harus selalu dilakukan pencitraan yang tidak kosong, tidak omong kosong, tapi pencitraan yang betul-betul kuat, betul-betul bisa mencerminkan kualitas lembaga. Harus selalu dijaga. Karena kita tadi misi kita tidak hanya pada siswa masuk ke sekolah kita, tapi kita juga harus bisa mempertahankan siswa yang sudah ada untuk tidak pindah ke sekolah lain. Kita harus juga bisa mempertahankan orang tua siswa akan menyekolahkan di sekolah kita juga pada anak-anak yang lain. Bahkan tetangga-tetangganya juga diajak untuk menyekolahkan ke sekolah kita. Maka kita harus minta review, ditanya. Kalau ada saatnya kelulusan atau di tengah-tengah juga bisa. Kita minta review dari orang tua siswa, dari masyarakat, masukan-masukan apa dari komite. Terutama tentu siswa juga orang tua siswa yang akan menerima input dan output dan juga outcome dari lembaga kita. Itu ya Bapak Ibu, semoga ini berarti dan nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jadi review dari masyarakat itu akan bisa menjadi bahan kita untuk memperbaiki kualitas print kita. Terima kasih. Pak Didin, monggo. Baik, terima kasih Bu Dr. Mami. Alhamdulillah dapat pencerahan lagi bahwa kita harus memang membranding madrasah atau diri kita agar sekolah kita atau madrasah kita tetap maju dari sekolah-sekolahan yang lain seperti itu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi atau kita diskusikan lagi karena ini waktunya memang sudah cukup siang untuk sholat duhur dan sebagainya, kita belum seperti itu. Nah, kalau tidak ada ditanyakan lagi, Bapak Ibu, kalau ini ada presensi saya kirim, silahkan diisi Bapak Ibu. Jangan khawatir kalau Bapak Ibu ingin materinya nanti di dalam sertifikat ada link barcode, jenengan bisa scan, kemudian Bapak Ibu bisa langsung download materi yang hari ini disampaikan oleh bunda-bunda pemateri hari ini. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi ataukah sudah pas? Nah, di situ sudah di-share nomor WA-nya Bu Mami. Monggo, kalau ingin menyimpan, tanya-tanyakan boleh atau curhat di monggo. Biasanya saya juga curhat ke Bu Mami kok. Ya, baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kurang lebih 80-an yang masih bertahan untuk sesi pertama kegiatan si Kurma Ma'arif hari ini, ngaji Ramadan Ma'arif untuk membangun citra lembaga dan citra guru di era digital. Baik Bapak Ibu, peserta semuanya, insya Allah setiap minggunya nanti di bulan Ramadan ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa menemani Bapak Ibu untuk santai-santai di siang hari atau Bapak Ibu ingin menambahkan ilmu di dalam kegiatan LP Ma'arif ini. Baik, Bapak Ibu kalau tidak ditanyakan,
eh, informasi link ini nanti saya akan close di 1 jam yang akan datang. Jadi Bapak Ibu langsung saja diisi dan sebagainya. Nanti kalau setelah 1 jam link itu tidak bisa diisi lagi. Dan baik Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, kalau tidak ada pertanyaan, saya selaku sebagai pembawa acara dan moderator pada kegiatan webinar sesi pertama hari ini, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info linknya sudah saya bagikan. Baik. Ya, Lagi-lagi. saya bagikan lagi. Nanti tanggal 8 apa lagi ya? Ya, nanti ada. 8 Ada adalah lebih seru, nggih. dengan Dr. Salahuddin ya. Oke, monggo teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Sayangnya yang pertama nggak ada rekaman. Terima kasih. Selamat istirahat, selamat sholat. Duhur, semoga ibadah kita diterima oleh Allah.